Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, Pak Adrian, kemarin rupiah ditutup menguat di perdagangan. Bagaimana prediksi Anda dengan pergerakan rupiah hari ini, Pak Adrian? Memang driver dari rupiah ini banyak ditentukan oleh flow di capital market, baik di equity market maupun di bond market selama 8 hari terakhir. Saya kira memang ada potensi rupiah itu tetap bergerak di kisaran 13.900 sampai 14.200 di hari ini, karena faktor yang terkait dengan flows tadi, mungkin juga ada beberapa berita baik yang terkait dengan current account deficit, karena angka neraca perdagangan kemarin surplus jauh di atas ekspektasi. Saya sebetulnya mengantisipasi hanya 2,4 miliar dolar untuk bulan Oktober, tapi realisasinya ternyata 3,6 miliar dolar. Kalau dilihat dari sudut pandang rupiah, positifnya neraca perdagangan ditambah dengan flow itu memiliki potensi untuk mendukung rupiah bergerak di kisaran sekarang ini. Oke, surplus neraca perdagangan ini cukup signifikan ya Pak Adrian dalam mengerek rupiah begitu ya. Lalu terkait dengan vaksin, ini setelah kemarin Pfizer, saat ini Moderna juga mengklaim sudah 94% berhasil. Ini bagaimana respon pasar terhadap isu vaksin ini? Begini, ini vaksin itu kan sebetulnya ada mungkin 4 atau 5 jenis teknik pembuatan dari sekitar puluhan yang sedang dikerjakan di seluruh dunia. Vaksin dari Pfizer, Moderna, itu kan sebetulnya punya ciri di mana storage-nya itu cukup sulit, karena ini kan jenis yang membutuhkan storage di bawah ambang beku, jauh di bawah ambang beku, dan itu menyebabkan transportasinya sulit, storage-nya sulit, distribusinya sulit. Dan saya kira juga masalah kedua itu jumlah yang bisa diproduksi sebetulnya nggak begitu banyak, jauh di bawah apa yang telah disampaikan. Jadi saya kira market ini overexcited menurut saya, dan mungkin soon mereka akan realize bahwa beritanya ini bagus, tapi tidak seindah yang mereka bayangkan, sehingga mungkin market akan koreksi kembali. Biasalah ini kan sebetulnya over expectation dari market. Jadi market itu kan cirinya kan selalu overshoot ke atas atau undershoot ke bawah, lebih daripada yang seharusnya. Jadi saya kira over excitement ini akan berakhir segera sih. Jadi kalau over excitement ini artinya ketika optimismenya muncul, ini cepat pergerakan naiknya bagi pasar, kemudian pesimismenya juga akan cepat turun juga, Pak Adrian? Iya, biasa begitu market. Makanya kita lihat kan pergerakan di market itu, di aset market apapun itu namanya, equity market, bond market, atau apalagi yang namanya foreign exchange, yaitu spike-nya itu ke atas dan ke bawah itu agak ekstrim. Oke, untuk kesepakatan regional RCEP, ini sudah menjadi sentimen positif bagi IHSG. Nah, untuk rupiah sendiri apakah ada dampak signifikannya, Pak Adrian? Begini, semua orang di regional ini tahu, termasuk kita juga tahu bahwa Regional Comprehensive Economic Cooperation (RCEP) ini itu kan adalah free trade zone terbesar di dunia yang masih membutuhkan ratifikasi. Fakta bahwa Asia Pasifik itu sudah sepakat dengan adanya RCEP dalam pertemuan di ASEAN Summit di Vietnam kemarin, itu membuktikan bahwa Asia Pasifik itu tetap komit terhadap free trade. Dan free trade ini, atau yang disebut sebagai non-proteksionisme, itu kan adalah selama ini 40 tahun terakhir adalah engine dari pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik, sehingga menjadi pertumbuhan terkuat di dunia. Nah, ini membuat optimisme dalam jangka panjang. Tetapi setiap negara dari 15 negara yang menyepakati RCEP ini kan harus mendapatkan konfirmasi atau mendapatkan legalisasi dari parlemen di semua negara masing-masing. Dan ini kan butuh waktu. Saya ambil contoh misalnya Singapura kan butuh misalnya katakan dia bilang 2-3 bulan untuk kemudian meratifikasinya.
Semua negara juga akan melakukan itu. Jadi ini juga adalah salah satu overexcitement yang muncul bahwa ini berita baik ya, bahwa ini akan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Asia Pasifik ya. Tapi apakah itu harus terrefleksi di dalam harga saham sekarang? Ya mungkin orang mungkin belum ya, tapi kan orang overexcited aja ya dengan situasi seperti ini. Oke, another overexcitement ya. Nah ini kalau kita bicara mengenai RDG Bank Indonesia akan digelar besok, reaksi pasar akan seperti apa Pak Adrian? Yang saya lihat dari konsensus market sih kelihatannya terbelah dua. Jadi kalau melihat dari ruang penurunan suku bunga, saya juga harus mengakui bahwa ruang penurunan suku bunga itu banyak. Jadi misalnya rupiah yang sudah terapresiasi, satu. Nomor dua, inflasi yang rendah, dua. Tiga, pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah trend growth, tiga. Keempat, surplus neraca perdagangan, empat. Lima, kemudian karena defisit yang mungkin akan jauh lebih rendah, lima. Itu adalah ruang-ruang yang memberikan kesempatan kepada bank sentral untuk melakukan penurunan suku bunga. Tetapi ruang itu tersedia bukan berarti harus dieksekusi menurut saya. Karena kita juga tahu bahwa rupiah menguat itu karena terjadinya inflow. Dan inflow itu terjadi karena adanya stabilitas rupiah dan ekspektasi bahwa rupiah akan tetap kuat karena inflow. Nah, kalau misalnya inflow itu masuk karena faktor stabilitas rupiah dan kekuatan rupiah, dan kita juga butuh inflow itu untuk membiayai defisit dari APBN kita, maka jarak antara interest rate dolar dengan interest rate di rupiah itu harus tetap dijaga cukup tebal. Kalau misalnya dipotong suku bunganya, mungkin ceritanya akan berbeda. Karena kita juga tahu di regional ini kan, di offshore ini kan orang melihat, kalau misalnya jendelanya dibuka sedikit, mereka mungkin langsung loncat keluar. Mungkin ini juga adalah bagian dari upaya untuk menggosok-gosok agar supaya tingkat suku bunga diturunkan, sehingga jendela agak terbuka, mereka bisa profit taking. Akhirnya yang terjadi justru malah sebaliknya. Bukannya inflow makin masuk, inflow malah keluar. Jadi melihat dari tactical situation yang terjadi sekarang dan psikologi market, saya sih berpikir mungkin sebaiknya Bank Indonesia belum menurunkan tingkat suku bunga sekarang. Karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pun sebetulnya tingkat suku bunga nggak bermanfaat banyak. Karena intermediasi finansial itu terganggu bukan karena suku bunga, karena faktor suku bunga dan lain sebagainya yang tidak bisa diatasi dengan suku bunga. Oke, menarik. Terima kasih Pak Adrian atas informasinya bersama kami. Terima kasih. Baik. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga.